Ya, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat semuanya. Ya, saya kali ini pengen serius ya, teman-teman. Saya di sini bakal nge-share satu cerita hidup saya ya. Satu titik balik sih, lebih tepatnya ya. Satu titik balik yang mengubah hidup saya tuh membuat saya jadi seperti sekarang ini gitu loh. Jadi teman-teman kan mungkin sering dengar cerita saya ya, cerita hijrah saya berawal dari HP saya yang rusak ini kan, yang saya servis. Dan saya punya, bukan nasar ya, tapi punya satu keinginan ya, dimana saya berdoa sama Allah, ya Allah, kalau HP saya ini berhasil diperbaiki, maka hamba akan merayakan atau dengan rasa syukur, yaitu dengan melaksanakan sholat subuh ke masjid terus. Dan tapi setelah HP-nya dibenerin, jadi zuhur asar itu nggak pernah tinggal gitu loh. Tapi saya jujur ya, masih belum terlalu ini juga lah, terutama kalau zuhur asar, terutama mungkin kalau memang di satu kondisi cuaca, atau mungkin sayanya entah tergoda oleh HP, tergoda oleh internet, ngabisin waktu lama-lama di sana ya, jadinya saya kadang-kadang masih si tinggal gitu loh. Ini dia ngomong, kan gue masak, gue bilang, kan gue izin masak. Jadi ya gitu, itu masih panjang lah perjalanan saya untuk benar-benar totally hijrah gitu. Dan sejak saat itu ya, itu peristiwa tahun lalu ya, sejak saat itu saya tuh jadi mengurangi gitu loh, kumpul-kumpul sama teman-teman yang masih begitu. Terakhir tuh ngumpul sama teman-teman itu pas bukber, dan itu doang kali terakhir. Karena saya pikir ya ini kayaknya kita udah beda jalan nih, kita udah beda arah nih, kita kayaknya udah beda jalur nih gitu. Kita udah beda jauh lah intinya gitu. Saya begini, dan mohon maaf ya teman-teman ya, semenjak saya hijrah ya, saya teman kemana-mana adalah tasbih ini. Ini dulu warnanya hitam tasbih ini, tapi karena tadi semalam jatuh, dan saya nggak sadar bahwa tasbih saya ini jatuh ya, jatuh dari semalam, dan baru tadi ketahuan pas saya berangkat sholat subuh. Alhamdulillah masih ketemu loh. Kalau enggak mungkin udah lenyap diambil orang. Dan alhamdulillah kondisinya masih bagus, walaupun udah berubah warna dari hitam jadi hijau sekarang. Dan memang hijau ini adalah warnanya umat Islam. Dari tadinya hitam jadi hijau nih sekarang. Tapi alhamdulillah masih dipertemukan sama tasbih yang ini. Ya Allah. Jadi saya kemana-mana selalu bawa tasbih ini. Ya, karena ya ini pilihan saya. Ada satu titik balik lagi teman-teman yang membuat saya
putuskan untuk bertobat dan berhijrah gitu. Itu ketika saya bertengkar hebat dengan mama saya karena ada sesuatu hal ya, dimana pertengkaran dengan mama saya nggak bisa terhindarkan. Jadinya ya saya mohon maaf gitu ya. Saya pada waktu itu ngomong kenceng ke mama saya sambil nadain kepala saya begini, adu kepala tuh sama mama saya. Adu kepala sama mama saya. Saya pelintir tangan mama saya tuh sampai sakit. Saya pelintir keras banget tangan mama saya. Sampai sakit. Sampai akhirnya saya disabet pakai sapu kan. Pak gitu. Dah semenjak saat itu saya jadi nggak berani lagi dah kalau lakuin hal yang sama kayak gitu ya kan. Terlebih ya memang itu juga saya salah banget gitu ya, itulah ya teman-teman. Dan selama bertahun-tahun setelah kejadian itu, saya jadi belajar sesuatu bahwa yang namanya ujian, tes dari Allah itu macam-macam. Di satu sisi Allah tuh lagi nguji saya, di tes bahwa menghadapi mama saya yang begitu gitu ya. Orang lagi main musik dangdut sih, jadi ya diminta sabar sih saya gitu. Oke, welcome back teman-teman. Jadi semenjak saat itu saya jadi kayak nyadar gitu loh bahwa dan lebaran tahun ini tuh saya jadi belajar bahwa ternyata ya itulah ya yang namanya buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Dan begitu orang tua, begitulah anak, begitu juga orang tuanya. Dan ternyata mama saya begitu karena pengaruh dari orang tuanya, terutama kakek saya, yai saya gitu. Jadi ya apa pelajaran yang bisa saya ambil ya, yang jelas saya harus banyak-banyak sabar gitu loh dalam memaklumi orang yang memang kepribadiannya ya begitu. Jadi memang kita beda kepribadian itu bukan sesuatu yang harus dimusuhin gitu, bukan juga sesuatu yang harus begitulah pokoknya. Kalau saya kenapa di sini, saya kenapa di Musola Al Jihad di Kebun Kopi. Biasa saya syiar azan tiap lagi kepengen. Dulu tuh saya orangnya paling nggak suka loh azan, jujur aja, masih ada 6 menit lagi. Saya tuh orangnya dulu paling nggak suka sama azan, jujur. Paling nggak suka ngazan. Saya dulu paling suka tuh imam sholat. Karena kan imam sholat Quran kan, ini segala macam gitu kan. Jadi ada rasa dalam ego saya tuh kayak gitu. Tuh imam sholat tuh. Tapi ternyata saya turn back suka azan itu ketika ada satu nasihat dari guru saya ya.
Dan guru saya yang baru meninggal 4 tahun yang lalu ya. Orang Palembang ya, guru saya. Jadi beliau bilang tanggung jawab muazin, orang yang memanggil orang buat sholat itu berat juga loh. Dan pahalanya besar juga. Muazin itu memanggil orang untuk sholat itu pahalanya besar dan tanggung jawabnya juga lebih besar karena kan memanggil orang buat sholat gitu. Dan nggak sembarang orang gitu untuk bisa kayak gitu. Jadi itu makanya kenapa saya sekarang lebih suka tuh azan daripada ngimam. Dan saya dalemin tuh azan yang kayak gini, azan kayak begitu, azan makom iramanya ini, iramanya itu, dan sebagainya gitu. Saya suka dengernya. Dan itu yang menjadi titik balik saya kenapa saya banyak sekarang melakukan syiar-syiar azan dan kadang minta izin di masjid orang buat azan gitu loh. Ini kan masjid orang bukan masjid saya. Tapi kan karena ya daripada nggak ada yang azan, udahlah mendingan saya inisiatif ambil gitu ya. Udah gitu. Dan alhamdulillah selalu rame gitu. Ya karena memang didorong oleh lingkungannya yang mendukung gitu. Maksudnya memang kalau boleh saya kasih masukan ya untuk masjid-masjid atau musola saya yang ada di kampung kayak gini tuh ada muazin yang tetap dan dilatih gitu loh, biar gimana orang ketika azan itu tertarik gitu. Jadi nggak azannya itu tidak kayak radio rusak gitu, tidak kayak kaset rusak gitu. Oke teman-teman, saya mau siap-siap azan zuhur buat Jakarta dan sekitarnya. Hari ini azan zuhurnya jam 11.52 waktu Indonesia Barat. Sedikit lagi waktunya, tapi nah, mau siap-siap. Terima kasih sudah nonton dan semangat terus teman-teman. Akhir kata dari saya, kalau teman-teman kayak saya sekarang ini yang masih belum ada kepastian hidup, belum punya pekerjaan atau segala macam, pegang omongan saya, Allah itu punya rencana yang terbaik. Kenapa Allah ambil orang tua kita, Allah jadikan kita anak yatim atau anak piatu dari kecil. Mungkin apa yang kita pengenin gak sesuai dengan ini, semua adalah rencana Allah teman-teman. Rencana Allah itu pasti yang terbaik dibandingkan rencana kita. Yang penting udah kita jalanin, kita lakuin yang terbaik, kita buat amal soleh, amal solehah. Insya Allah bukain jalan untuk semua urusan. Yakinlah pertolongan Allah pasti ada. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.